Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan coba menunjukkan bagaimana cara menginstal aplikasi bahasa pemrograman Pascal pada PC atau laptop. Baik, semuanya silakan dibuka e-learningnya masing-masing. Silakan dibuka e-learning. Di e-learning nanti silakan dimasukkan username dan password. Selanjutnya bisa masuk ke materi video, slide presentasi, dan software. Nah, di sini kita akan ketemui, silakan diklik continue pada last preview. Continue last preview, di sini ada untuk bahasa pemrograman Pascal dan selanjutnya nanti ada bahasa si Arduino. Kita cukup diklik sekali. Diklik sekali di sini, nanti kita akan ketemu dengan menu pada Google Drive. Cukup langsung diklik di sini atau di-download di sini. Aplikasi ini tidak terlalu besar, hanya beberapa ratus kilobyte. Jadi mudah-mudahan akan cepat dalam proses instalasinya. Selanjutnya aplikasi, karena sebelumnya saya sudah pernah mendownload aplikasi ini, maka dia akan muncul FPC 32i368win32. Nah, ini cukup di double klik, langsung di run. Proses instalasi nanti akan berlangsung, mungkin tidak terlalu lama, tergantung kepada komputer yang digunakan. Di sini kita pilih yes. Dari setelah kita memilih yes, ini akan kita copy, kita tentukan posisinya ada di mana. Nah, secara defaultnya dia akan berada di sini. Kalau seandainya mau ada perubahan, silakan dirubah. Bisa di browse atau dicari di tempat yang lain. Umpamanya saya mau menyimpan di drive D seperti ini. Di sini cukup saya tambah, tuliskan D Pascal. Kita next. Kita tinggal memilih full instalasi atau minimum instalasi. Kita pilih saja full instalasi, kita next. Ini silakan dicentang saja semua. Terus kita lanjutkan dengan memilih install. Kita tunggu sampai proses instalasi berhasil. Tidak terlalu lama, ini kembali lagi tergantung kepada komputer yang kita gunakan. Mohon dipastikan pada saat tadi kita menginstal, di sini ada di drive D Pascal unit bin. Kurang lebih sebenarnya ini adalah mengekstrak file yang telah terzip oleh Pascalnya. Selesai proses instalasi, kita nunggu sampai ada muncul nanti tulisan next. Di sini kita finish. Kembali kita bisa melihat tadi kita menginstalnya di drive D Pascal. Ya sudah selesai seperti ini. Nah, untuk mendapatkan filenya biasanya dia ada di file bin. Kita i32, di sini sudah ada, kita bisa melihat FP. Ini kita double klik. Nah, kita sudah masuk pada aplikasi Pascal. Kita mulai dengan mengklik new. Ini cukup besarnya seperti ini, bisa diperbesar, diperkecil. Menunya terdiri file, edit, searching, run, compile, debug, tools, option, Windows, help. Nah, pada menu-menu ini kita nanti bisa menggunakan apa yang kita butuhkan. Seperti contoh, di sini ada menu file yang isinya ada seperti ini, mulai dari
open, simpan kembali sampai dengan keluar. Ada menu edit, di sini ada copy, ada cut, copy paste, dan sebagainya. Run ini adalah salah satu fungsi untuk menjalankan program. Run itu nanti kalau program sudah kita tekan run, itu nanti ya programnya akan dijalankan. Di dalam bahasa Pascal itu ada step over, ada trace, intro, dan ada go to cursor. Go to cursor ini compile untuk membuatkan file exe, ada debug, ada tool, ada option, dan selanjutnya. Untuk membuktikan bahwa komputer yang sudah untuk membuktikan bahwa aplikasi Pascal yang kita install sudah berfungsi atau belum, kita bisa menggunakan perintah yang sederhana, atau bisa juga kita open perintah-perintah yang memang sudah ada tapi kebetulan di sini belum ada, atau bisa kita buatkan saja dulu yang baru. Cukup kita klik file, kita klik file, kita new untuk mencoba apakah program Pascal ini sudah berfungsi. Cukup kita ketik judulnya adalah program coba. Penulisan nama itu hanya boleh satu kata atau lebih dari satu kata, tapi diawali dengan disambung dengan tanda penghubung. Ini kita coba satu, selalu diakhiri dengan titik koma. Di sini kita buat variabel. Variabelnya umpamanya adalah string. Variabelnya kata, atau kita buat yang lebih sederhana untuk perkalian x titik 2 integer. Titik koma. Di sini kita selalu awali dengan mulai, begin, dan end. Titik. Di bagian ini kita cukup menulis sebuah perintah sederhana, write itu menampilkan. Ini kita petik satu, selamat datang di bahasa Pascal. Diapit dengan tanda petik satu, titik koma. Jadi kalau kita tambah di sini read line, supaya ada waktu untuk menunggu. Kita cukup klik line, kita kontrol atau tekan kontrol F9. Kita tulis namanya coba 1. Oke, hasilnya selamat datang di bahasa Pascal. Kita enter, dia nanti akan keluar. Supaya layarnya bersih, kita tambahkan uses rt, dan pada bagian ini kita tambah clr scr, titik koma. Nah, sehingga hanya ada tulisan selamat datang di bahasa Pascal. Demikian cara instalasi dan mencoba menguji aplikasi bahasa pemrograman Pascal. Jika tadi kita sudah mencoba aplikasi pemrograman Pascal ini dan tentunya berhasil dengan baik dengan menampilkan selamat datang di bahasa Pascal, kita akan coba untuk yang berikutnya, lebih kita coba untuk perkalian. Selalu kita awali dengan penulisan nama dari sebuah program. Program perkalian. Lalu kita akhiri dengan titik koma setiap baris. Di sini kita tulis uses CRT, ini untuk layar. Kita tambahkan variabel
variabel cukup menulis var. Kita dorong satu spasi ke depan. Di sini kita bisa menulis variabelnya hasil titik 2 integer, tipe datanya integer. Bisa juga di bawahnya kita tulis x titik 2 integer. Y titik 2 integer. Ada 3 variabel yang kita gunakan, dan selanjutnya kita mulai dengan begin, akhiri nanti dengan end. Nah, di sini kita mau membuat sebuah perintah menampilkan sebuah kalimat, write, buka kurung, petik 1, masukkan nilai x. Titik 2, kita petik 1, kita tutup kurung, titik koma. Dan selanjutnya di sini read line, ln, penulisan ln pada read line itu supaya untuk pindah baris. Hasil bacanya kita simpan ke variabel x. Hal yang sama kita lakukan di bawahnya. Petik 1, masukkan nilai y. Titik 2, petik 1 lagi, tutup kurung, titik koma, read line, buka kurung, y, titik koma. Nah, perkaliannya akan kita simpan ke hasil titik 2 sama dengan artinya memindahkan dari kanan ke kiri. Di sini karena perkalian x dikali y, titik koma, dan berikutnya adalah perintah menampilkan write ln supaya dia pindah baris, atau tidak apa-apa, kita buat saja pindah baris. Kalau di sini penambahan ln, nanti kursornya akan berada pada bagian bawah. Di sini kita bisa tulis hasil perkalian x dan y sama dengan. Nah, hasil perkalian angkanya juga bisa kita masukkan di sini. Hasil perkalian dulu, terus koma x, terus di koma kembali, kita petik kembali. Di sini petik lagi, koma lagi, y, terus koma lagi, petik atas lagi, sama dengan, petik lagi, koma lagi, hasil. Nah, supaya nanti dia masih ada kesempatan kita untuk melihat hasilnya, di sini bisa kita tambahkan tulisan read ln, read line, buka kurung, tutup kurung. Nah, sebelum kita nanti setelah kita running, sebelum menekan tombol sembarang, maka perintahnya tetap menunggu. Jika tadi supaya dia clear screen, hanya muncul tulisan ini, maka di sini bisa kita tambahkan clr scr titik koma. Mungkin juga supaya lebih tampilannya menarik, di sini bisa kita menulis, ditambah boleh ln di bawahnya supaya dia pindah baris. Kita kasih petik, kita kasih strip seperti ini, petik lagi, koma. Nah, ini kita coba trace. Kita bisa mulai dengan pertama adalah run. Setelah kita run, Ctrl F9,
kita tulis namanya program perkalian. Kita klik OK. Ada kesalahan pada baris ke-19 kolom ketiga. Di sini kita bisa melihat baris ke-9 di kolom yang ketiga. Ada penulisan yang salah. Nah, mestinya I-nya ada di depan. Kita run kembali. Nah, di sini masukkan nilai X adalah 8. Terus nilai Y kita masukkan 9. Hasil perkalian 8 dan 9 sama dengan 72. Di sini bisa kita perbaiki sedikit supaya tidak terlalu menempel. Ini koma bisa kita kasih petik lagi supaya nanti dia berjarak. Di sini kita kasih jarak. Di sini kita kasih di sebelum dan kita kasih jarak, dan setelah dan kita kasih jarak, dan di sini kita kasih jarak. Hasilnya tentunya nanti akan jauh lebih rapi. Di sini nilai X kita masukkan 5, nilai Y kita masukkan 8, hasilnya adalah hasil perkalian 5 dan 8 sama dengan 40. Nah, di sini kita perlu perbaiki, hasil itu kita kasih jarak sama dengan, dan untuk nilai X kita kasih petik kembali supaya tidak terlalu mepet pada saat menampilkan tulisan. Di sini bisa kita tampilkan kembali, nilai X adalah 8, nilai Y kita masukkan 9, maka hasilnya adalah 72. Kalau kita enter dia akan kembali keluar. Namun file ini bisa kita compile. Dengan Alt F9. Dia nanti akan menghasilkan sebuah file. Coba kita cek tadi pada saat kita compile dia ada di DI program perkalian pas.dot. Dan bisa juga dilakukan di sini untuk debugnya. Sekarang kita lihat filenya ada seperti apa. Tadi ada di D, di Pascal, di bin. Di sini namanya adalah program perkalian. Ini program perkalian. Dia sudah berubah menjadi sebuah aplikasi. Jadi kalau ini kita running, dia sudah bisa langsung. Ini salah satu contoh aplikasi yang bisa dibuat menjadi file exe. Demikian untuk penjelasan singkat berkaitan dengan bagaimana proses penggunaan program Pascal sampai dia menghasilkan sebuah file exe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.